Oke, Bapak Ibu, kembali lagi di channel YouTube saya ya di Genu ID. Ya, kita langsung saja membahas menu. Baik, kalau satu pun pertama kita bahas dulu indeks kita, IHSG kita. Eh, Pergerakannya seperti apa hari ini ya? Ya, kita langsung bahas saja. Dia mampu break ya. Luar biasa, indeks kita mampu break di 6.700-nya. Ya, ini cukup menarik nih. Ya, untuk indeks kita cukup menarik karena dia sudah menunjukkan taringnya ya berhasil break di 6.700 ya. Ini akan sangat menarik ya untuk IHSG kita. Karena kenapa? Kalau dia bertahan di 6.700, potensi dia lumayan bisa ke 6.800 sampai 7.000. Ya, tapi kalau false break ya, kalau 6.700-nya jebol lagi, ini berpotensi koreksi ke 6.600 sampai 6.550 ya. Kalau dia false break di 6.700 ya. Tapi kalau bertahan, ya dia akan lanjut rally ke atas ya. Ini cukup menarik untuk indeks kita ya. Dan memang polanya memang pola lagi di atas. Dan kemungkinan dia akan melanjutkan kenaikan. Paling tidak dia tes dulu 6740, 6750. Mungkin akan tes dulu ke sana ya, mungkin. Kalau 6.700 ya ini menjadi support buat indeks kita. Ya, cukup menarik ya untuk indeks kita. Dan hari ini atau kemarin saya memberikan menu buy close. Sebenarnya saya berikan menu buy close ini di grup rekomendasi ya. Dan sempat saya share juga di grup umum saya kalau grup rekomendasi sudah ambil BNI di 380 dan sudah cuan 6% lebih saat closing kemarin. Ya, kalau teman-teman yang grup umum ikut ambil pun sudah cuan ya. Kita ambil 380 kemarin. Kalau nggak salah di sini. Hari ini naiknya target saya berapa ya? 428 deh, kalau nggak salah. Ya, 12% itu target target TP saya paling tinggi di 428. Jadi saya nggak hitung sampai ketinggiannya. Saya hitung sampai target saya saja di 428 kalau nggak salah. Ya sekitar 12% kalau teman-teman jual. Tapi saya rasa pas open dia loncat ke 440. Kemungkinan saya nggak tahu teman-teman kejualnya berapa ya. Intinya harusnya kalau jual di high-nya sudah lebih dari cukup ya. Kalau teman-teman pun yang kemarin beli closing di 408, cuannya sesuai ketinggian sekarang hampir 10% ya, sekitar 10% ya BNI, dan hari ini terkoreksi. Tapi menurut saya BNI polanya masih uptrend ya, wajar dikoreksi karena dia naik kenceng, diguyur ya mungkin ke 370-an sampai yang mentok-mentok di 364 ya. Polanya masih oke lah, masih uptrend juga. Cuma ya memang hari ini diguyur, tapi dia masih mantul ya. Dia masih mantul di 390-nya untuk BNI hari ini. Dan hari ini juga saya memberikan menu buy close yaitu Timas. Ya, semoga Seninnya bisa cuan ya untuk Timasnya. Dan menurut saya Timas ini menarik ya, menarik, polanya sangat oke. Uptrend, ya potensi ya paling enggak, bentar saya ukur dulu, close 765. Ya, teman-teman boleh jual ya di kisaran 775 boleh lah di sana. Sampai 780 itu TP satunya ya. Kalau 780 sekitar 2% lebih ya. Dia punya resisten terdekat di 800 ya. Jadi semoga besok dia bisa lanjut kenaikan ya. Intinya TP pertama secukupnya saja. Bisa di 775, 785 ya. Kisaran itu ya kalau mau TP pertama. Kalau mau TP kedua pastikan dulu dia break 800, itu bisa berpotensi ke 820, 850. Ya kalau bisa break 800-nya. Tapi kalau nggak bisa break lebih baik jual dulu ya. Batas aman dia ntar saya lihat dulu batas aman dia.
Ya 7.40 deh ya. Kita ambil 7.45 deh. 7.45, 7.40 itu batas aman dia. Selama di atas itu masih oke, tapi kalau dia jebol 7.40 lebih baik di stop loss dulu karena dia berpotensi untuk ke 700 sampai 660 ya. Intinya jangan, tapi polanya masih oke kok. Masih uptrend untuk Timas. Ya, semoga besok melanjutkan kenaikannya untuk Timas. Oke, hari ini, oh hari ini. Ya, hari ini kita akan bahas sekitar 21 saham ya sudah di request ya untuk dianalisa ya dari teman-teman grup saya pemahaman saham. Pertama LPKR. Ya masih belum uptrend ya. Dia belum bisa tembus resisten yang nggak bisa. Dia harus tembus dulu 150, 152 itu baru menarik untuk LPKR. Ya dia akan ini dulu apa supportnya dulu di 140, 142 yaitu support dia. Posisinya masih sideways di ya di persimpangan deh untuk LPKR. Lanjut ke DSNG. DSNG masih eh sekarang lagi di persimpangan ya dengan area support di 580, 570 itu support kuat dia, resisten ada di 600 sampai 610. Lanjut ke UNVR. UNVR mencoba kembali rebound ke atas ya. Mencoba kembali rebound ke atas. Paling tidak dia harus uji dulu resisten dia terdekatnya di 4.700 sampai 4.740 ya. Kalau bisa break di sana dia berpotensi untuk lanjut kenaikannya. Batas aman dia sekarang di 4.600 untuk UNVR. Lanjut ke BBRI. BBRI sama, dia sekarang mencoba rebound ke atas tapi belum konfirmasi uptrend. Selama dia harus jebol 4.300-nya, kalau jebol bagus untuk BBRI, dia kemungkinan akan melanjutkan kenaikan. Ya, batas aman dia untuk sekarang di 4250. Lanjut ke Sido. Sido oke, uptrend ini. Santai saja, Sido masih uptrend. Selama dijaga di 890, dia masih oke, berpotensi untuk tes lagi ke support paling kuat di 920 sampai 930 untuk Sido. Lanjut ke lead. Lead ini sebenarnya masih uptrend ya, masih uptrend. Cuma kalau dia koreksi pun, kalau menurut saya dia akan ke 62 sampai 58 kemudian akan mantul ke atas ya karena polanya masih oke, tapi hati-hati ini saham baru bangun tidur ya di 50-nya. Jadi batasi risiko saja. Resisten terdekat di 67 sekarang. 67, 68 itu resisten terdekat dia. Kalau bisa break di sana, dia akan melanjutkan kenaikan ke 72 sampai 76. Ya intinya dia masih aman selama masih dijaga di atas 62-nya dia masih oke lah. Cuma hati-hati ini saham-saham baru bangun tidur. Ya, bisa saja dia tidur lagi ntar. Jadi batasi risiko saja. Tadi saya sempat beli lead ya di 72, dia naik sedikit, cuma saya lihat nggak kuat, saya sudah infokan juga di grup rekomendasi untuk jual modal saja 72 ya. Jadi kita hanya rugi fee. Ya, jadi nggak rugi sampai 65, enggak. Jangan sampai seperti itu ya kalau main saham-saham seperti ini. Harus cepat buat keputusan dan saya sudah infokan juga tadi di grup rekomendasi kalau 72-nya masih di bid. Jadi saya bilang ya udah jual modal saja di 72. Jadi kita hanya rugi fee, tidak rugi secara
sahamnya. Karena kalau saham-saham seperti ini saya paling tidak suka untuk di hold kelamaan, lebih baik saya serok lagi di bawah. Kalau memang kepengen main saham-saham seperti ini. Lanjut ke SMA. SMA masih inilah ya. Dia masih sideways di bawah untuk sekarang. Support sekarang ada di 390, 386, resisten ada di 400. Lanjut HMSP. Menarik. HMSP sudah mulai menarik ya. Intinya sudah saya infokan, dia sudah cukup low risk ya. Intinya dia harus jebol dulu 1050, 1060. Entah 1050, 1070. Itu resisten terkuat dia. Kalau jebol berpotensi untuk uptrend. Resisten support terdekat ada di 1030, 1020 untuk sekarang. Potensinya mencoba rebound ke atas untuk HMSP. Lanjut ke BABP. BABP masih sideways di persimpangan dengan range support kuat ada di 21. 216 ya. Ya 216, 214 itu range support dia. Resisten ada di 222, 230. Posisinya lagi sideways di persimpangan. Oke, lanjut ke BJBR. Ini masih sideways sih di bawah ya, lebih cenderung ke bawah ini. Cuma ya dia sekarang polanya lagi mencoba rebound ya. Mencoba rebound dari area sideways dia dengan range support ada di 1380. Resisten terdekat ada di 1400-nya harus dijebol dulu sampai 1420. Ya, itu area resisten dari BJBR. Lanjut ke AGII. AGI oke ya. Oke, cuma dia harus jebol dulu support resisten terdekat di 1040 ya. Resisten dia support dia ada di 1500 untuk AGI, polanya uptrend. Lanjut ke mari. Mari sideways di bawah, range support ada di 430. Resisten ada di 450, 460. Mari lebih ke persimpangan ya. Dia belum downtrend ya. Lanjut ke Pigas. Ya, Pigas ini saya jadikan menu buy close di menu di grup rekomendasi saya ya. Saya suruh ambil tadi di closing untuk Pigas. Karena menurut saya udah mulai menarik. Pigas ini berpotensi untuk tes lagi ke area resisten terdekat. Ya, 1060, 1070. Jika jebol, polanya akan lebih menarik lagi Pigas ya. Dia bisa breakout di 1570, itu akan menarik untuk Pigas. Support aman dia tetap di 1500 ya. Support aman dia di 1500. Selama di atas itu pola Pigas masih oke karena dia lagi sideways-nya masih sideways di persimpangan juga, tapi persimpangannya agak ke atas ya, bukan di bawah untuk Pigas. Lanjut ke Buka. Karena kemarin sempat nawar, dia nggak kasih untuk Pigasnya. Jadi saya suruh ambil saja pas closing hari ini. Buka lagi di persimpangan juga ya. Selama di 700 oke, Buka masih oke.
Dia harus jebol dulu 730-nya baru lebih menarik untuk buka. Apalagi bisa jebol 760-nya itu akan lebih menarik lagi untuk buka. Lanjut ke IATA. IATA dia masih di persimpangan ya dengan biasa 66 itu area support dia, resisten ada di 7173. Lanjut ke Antam. Antam mulai mencoba rebound lagi ke atas ya. Mencoba rebound lagi ke atas. Dia harus jebol dulu paling tidak 2400 sampai 2430. Kalau bisa break 2430, Antam ini sangat-sangat oke. Ya, sangat-sangat menarik ya. Karena dia bisa rebound lagi ke atas. Batas aman dia sekarang untuk Antam 2370, 2350. Itu area support Antam. Lanjut ke Yellow. Yellow. Waduh. Ini apaan? Bentar. Yellow. Catnya kok begini? ARB ya? Waduh. Hati-hati ya. Ini hati-hati nih. Ya, nggak dikasih keluar loh sama bandarnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ARB. Ya, gawat ini. Jangan jebol 200-nya aja. Itu support paling kuat dia 200. Ya, kalau ngomong resist ya untuk sekarang kalau dia kemungkinan dia akan turun lagi ke 200 ya. Kemungkinan ya. Tapi mudah-mudahan tidak. Ya, semoga bertahan di 200-nya berpotensi untuk kembali naik yang paling tidak ke 220-an untuk Yellow. Polanya jangan ditanya lagi, ini sangat-sangat downtrend. Ya untuk Yellow. Lanjut ke kalau teknika reboundnya ya kemungkinan teknika rebound akan terjadi kalau dia mantul di 200 ya. Untuk Yellow. Lanjut ke Petis. Petis downtrend ya. Mungkin akan sideways dulu kalau bertahan di 370 ke 390 dulu sampai 400. Ya, itu support dia 370. Posisinya lagi sideways di bawah. Lanjut ke food. Food ini saham-saham. Ini saham-saham model saham. Kalau saya lihat opennya turun ya. Closingnya naik. Ya, jadi ini saham-saham tidak cocok untuk dibeli sore. Ya. Kemungkinan kalau dia model sahamnya seperti ini, ya candlenya hijau. Kenapa hijau? Karena dia opennya turun, bisa saja ARB, habis itu naik. Turun naik. Ya, ini model-model saham yang cocoknya belinya di pagi hari. Ya, kalau dia ARB, gerak boleh masuk. Tapi kalau beli di closing ini sangat-sangat tidak boleh. Ya, kalau candlenya seperti ini, hijau-hijau mulu. Ya, kenapa dia bisa hijau? Karena dia opennya merah. Pas open langsung ARB. Kemungkinan ya, saya rasa seperti itu ya. Ataupun open dia langsung turun, bukan naik dulu. Jadi misalnya dia di 120. Pas pembukaan market, dia di 110. Nah, pas closingnya ditarik naik. Walaupun contohnya beli kemarin ya 130. Dia opennya tuh di sini 121. Ya ARB itu. Luar biasa. Kalau ditanya bagus, ini saham gorengan ya. Kalau tanya support dia sekarang lagi di persimpangan ya. Di persimpangan mencoba uptrend kembali. Kalau bertahan di 125-nya, mungkin akan tes ke 132. Itu resisten dia. Lanjut ke ICBP. ICBP masih oke lah ya. Dia koreksi dulu, mungkin akan tes dulu di 5.000-nya. 5.000 sampai 89 80 itu support termasuk support uptrend dia ya.
kalau masih bertahan potensi masih bisa ke 9150 sampai 5200-an. Resisten terdekat di 5200. Untuk ICBP ya. Itu resisten terkuat dia di 5200. Terakhir SMMT. Bentar. SMMT sideways di bawah dengan support kuat ada di 190 ya. Kalau masih bertahan masih ada potensi ke 200 sampai 206 ya. Posisinya lagi sideways di bawah. Akan lebih menarik kalau bisa break di 212-nya, itu akan lebih menarik untuk SMMT. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini ya. Happy weekend, semoga videonya bermanfaat. Ya, semoga kita selalu diberkati dan diberikan cuan ya. Terima kasih. Salam cuan.